Hai teman-teman, teman-teman pernah nggak kepikiran kenapa setiap hari kita menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa kita nggak gunain bahasa Inggris aja ya, biar kayak orang-orang asing? Atau kenapa kita nggak gunain bahasa Jepang aja, biar dikatain wibu dengan orang lain? Atau kenapa kita nggak gunain bahasa daerah masing-masing aja ya? Nah, ternyata teman-teman, ini semua ada alasannya loh, dan ada sejarah di baliknya. Teman-teman penasaran? Dalam beberapa menit ke depan, aku akan ngajak teman-teman untuk kilas balik mengetahui sejarah lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan Republik Indonesia. Cari tempat ternyaman kamu, dan let's go guys. Sebelum itu, aku mau jelasin secara singkat dulu nih, kenapa bahasa itu penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia tentunya tidaklah bisa hidup sendiri. Untuk itu, kita perlu nih menggunakan bahasa untuk interaksi. Salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa digunakan untuk mempermudah manusia dalam menyampaikan pikirannya, gagasannya, maupun perasaannya. Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang dipisahkan oleh lautan, mengakibatkan Indonesia mengalami banyak sekali perbedaan. Perbedaan budaya dan perbedaan bahasa menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 bahasa. Nah, teman-teman, banyak ya bahasa daerah yang ada di Indonesia, lebih dari 300 bahasa daerah. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau kita berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa daerah masing-masing? Tentunya akan sulit untuk kita pahami dan kita mengerti, serta kita tidak mengetahui apa maksud orang tersebut, yang mengakibatkan akan terjadi kebingungan, sehingga tujuan bahasa Indonesia sebagai alat mempermudah komunikasi tidaklah lagi terpenuhi. Untuk itu, bahasa Indonesia lahir untuk mempermudahkan menjadi pemersatu bagi kita yang berasal dari banyaknya perbedaan bahasa dan budaya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu Riau. Menurut catatan sejarah, hal ini terbukti karena adanya bukti peninggalan sejarah prasasti di Palembang, yaitu Prasasti Kedukan Bukit yang ditulis pada tahun 682 Masehi menggunakan bahasa aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno. Kenapa menggunakan bahasa Melayu ya teman-teman? Nah, karena bahasa Melayu adalah lingua franca atau penghubung di sebagian besar kawasan Asia Tenggara pada saat itu, termasuk penyebaran di wilayah Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa yang mengantarkan transaksi jual beli atau biasa disebut bahasa perdagangan. Hal inilah menyebabkan masyarakat mengenal bahasa Melayu dan mulai tersebar di kalangan masyarakat itu sendiri. Gagasan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa pertama kali dikemukakan oleh Muhammad Tabrani. Penyebutan istilah bahasa Indonesia muncul pertama kali pada Kongres Pemuda I pada tahun 1926, didorong perdebatan antara Muhammad Tabrani dan Muhammad Yamin. Tabrani menolak istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Ia menegaskan harus disebut bahasa Indonesia. Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 menjadi forum pertama yang membahas persatuan nasional. Perwakilan dari organisasi pemuda seperti Jong Japa, Jong Ambon, dan Jong Celebes berkumpul membahas penyatuan bangsa. Pada saat itu, organisasi kepemudaan masih berorientasi pada daerah dan juga kesukuan. Perdebatan tersebut menyebabkan rumusan Kongres Pemuda I tidak disepakati sepenuhnya.
Kemudian pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928, Muhammad Yamin akhirnya menerima perubahan rumusan menjadi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang saat ini menjadi bagian dari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pertama kali oleh para pemuda yang menghadiri Kongres Pemuda kedua di Batavia, Jakarta pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Para pemuda yang berasal dari organisasi daerah menyebutkan ikrar yang bernama Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Butir ketiga, Ikrar Sumpah Pemuda menjadi pijakan atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini bermakna bahwa persatuan menjadi wahana pemersatu seluruh elemen bangsa. Berkat Ikrar Sumpah Pemuda, keberadaan atau eksistensi bahasa Indonesia dapat diterima oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Fase bahasa Indonesia beralih menjadi bahasa resmi negara memiliki durasi waktu yang cukup lama. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dari peristiwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini terjadilah fase pergeseran yang semulanya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah pada paham kan kenapa bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia? Ternyata ada sejarah panjang di baliknya. Hingga sampai detik ini, kita semua dapat merasakan bahasa Indonesia dan juga dapat berinteraksi dengan mudah dan tidak lagi membingungkan. Nah, untuk yang terakhir nih teman-teman, setidaknya ada 50 negara yang sudah mempelajari bahasa Indonesia. Wah, tentunya kita harus berbangga ya, karena bahasa kita dipelajari oleh negara lain. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Saya Dolisya Putra Hasibuan, pamit undur diri dan sampai jumpa.